Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang berisikan saya Zafran Bimo Saputro, Saya Talita Natasha Jufri, Saya Selen Berliana, saya Vanessa Octavia, saya Siti Zahra Aulia, saya Saina Salsabila, Saya Mildan Haidin, saya Fadil Ahmad Sanjaya. akan mempresentasikan tentang perluasan pada masa kolonial Barat dan perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. perluasan penggunaan lahan. Perkebunan di Indonesia telah berkembang sebelum masa penjajahan. Pada masa penjajahan terjadi perubahan besar dalam perkembangan perkebunan di Indonesia. Bukan hanya pemerintahan kolonial yang mengembangkan lahan perkebunan di Indonesia, tetapi juga perusahaan-perusahaan swasta. Berhektar-hektar hutan dibuka untuk pembukaan lahan perkebunan. Daerah Oku Timur yang awalnya hutan belantara berubah menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang sangat subur hingga sekarang. Persebaran penduduk dan urbanisasi. Kalian tentu masih ingat dengan politik etis yang terdiri atas irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Kalian yang tinggal di beberapa daerah di Sumatera mungkin dapat menelusuri sejarah keluargamu atau teman-temanmu. Daerah yang awalnya hutan dan belantara menjadi ramai dan gemerlap karena ditemukannya area pertambangan. Mereka adalah keturunan Jawa yang hidup turun-temurun di Suriname sejak penjajahan Belanda. Hari ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah Belanda untuk mengirim banyak tenaga kerja ke Suriname, yang juga merupakan kehidupan masyarakat keturunan Jawa yang tinggal di Suriname adalah bagaimana kehidupan sosial ekonomi dan pendidikan diantaranya adalah aspek sosial. Para keturunan Jawa di Suriname yang masih menggunakan adat istiadatnya namun bahasa Jawa atau Kerama sudah hampir hilang bagi masyarakat Jawa di Suriname. Di samping itu, di Suriname masyarakat keturunan Jawa memiliki perkampungan Jawa bernama Purwodadi di kota Lelydrop untuk membantu komunitas Jawa dan menjadi salah satu simbol kekerabatan di dalam satu suku. Beberapa aspek lain yang menjadi aspek sosial kehidupan suku Jawa di Suriname adalah mereka masih memiliki unsur gotong royong. Nama unsur Jawa di Suriname berpadu dengan kebudayaan Latin dan Barat. Karena Suriname bekas penjajahan Belanda dan kita tahu bahwa Suriname berada di Amerika Selatan. Contohnya Paul Sumoharjo. Paul diambil dari nama Barat dari Sumoharjo dari kebudayaan Jawa. Lagu-lagu di daerah Jawa masih ada didengarkan dan masih populer. Suku Jawa di Suriname masih mengenal ludruk, wayang, dan budaya tradisi Jawa lainnya. Aspek ekonomi, suku Jawa di Suriname banyak melakukan kegiatan di dalam sektor perkebunan dan pertanian seperti penggarapan kebun pedagang yang sama dengan suku dan ras lain yang menetap di Suriname. Aspek pendidikan dirunut secara general. Buta huruf sudah dapat diberantas dengan angka lebih 88%. Pencapaian umum ini menandakan keturunan Jawa di Suriname sudah berpendidikan dan mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Dengan berpendidikannya keturunan Jawa di Suriname, banyak dari orang Jawa di Suriname yang menduduki posisi berpengaruh di dalam bidang pemerintahan, olahraga, seni, dan budaya. Beberapa di antaranya adalah Raymond Sapoin yang pernah ikut di dalam pemilihan presiden Suriname, Renier Asmerejo, seorang seniman keturunan Jawa di Suriname, Paul Sumoharjo, seorang politikus, Virgil Soerajo, seorang atlet bulu tangkis keturunan Jawa di Suriname, Willy Soemita, seorang politikus keturunan Jawa di Suriname. Pengenalan tanaman baru. Pengaruh pemerintah kolonial Barat di satu sisi memiliki pengaruh positif dalam mengenalkan berbagai tanaman dan teknologi dalam pertanian dan perkebunan. Beberapa tanaman andalan ekspor dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia. Pengenalan tanaman baru sangat bermanfaat dalam pengembangan pertanian dan perkebunan di Indonesia. Penemuan tambang-tambang. Pembukaan lahan pada masa kolonial Barat juga dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. Pembukaan lahan untuk pertambangan yang terutama terjadi pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Coba kalian cari pertambangan yang terdapat di lingkungan tersebut. Dapatkan kalian mencari sejarah pertambangan tersebut. Apakah ada hubungan pertambangan tersebut dengan penjajah bangsa Barat? transportasi dan komunikasi pada zaman penjajahan Belanda banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, dan jaringan telepon. Pembangunan berbagai sarana transportasi dan komunikasi tersebut mendorong mobilitas barang dan jasa yang sangat cepat. Pada transportasi laut juga dibangun berbagai dermaga di berbagai daerah di Indonesia. Kalian tentu masih ingat bagaimana proses pembangunan jalur Anyer sampai Panarukan.
yang dibangun pada masa pemerintahan Daendels. Di satu sisi, pembangunan tersebut menimbulkan kesengsaraan rakyat, terutama akibat kerja paksa. Namun di sisi lain, pembangunan jalur tersebut telah mempermudah jalur transportasi dan komunikasi masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa. Pembangunan rel kereta api juga dilakukan di berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Perkembangan kegiatan ekonomi, perubahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pada masa kolonial terjadi baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan produksi dalam pertanian dan perkebunan semakin maju dengan ditemukannya berbagai teknologi pertanian yang bervariasi. Rakyat mulai mengenal tanaman yang tidak hanya untuk dipanen semusim. Pembukaan berbagai perusahaan telah melahirkan berbagai jenis pekerjaan dalam bidang yang berbeda. Sebagai contoh, munculnya kuli-kuli perkebunan, mandor, dan administrasi di berbagai perusahaan pemerintah ataupun swasta. Kegiatan ekspor impor juga mengalami kenaikan signifikan pada masa penjajahan Barat. Hal ini tidak lepas dari usaha pemerintahan kolonial mengenjot jumlah produksi ekspor. Mengenal uang. Pada masa sebelum kedatangan bangsa-bangsa barat, masyarakat biasanya bekerja secara bergotong royong. Contohnya dalam mengerjakan sawah. Setiap kelompok penduduk akan mengerjakan secara bersama-sama dari sawah satu ke sawah lainnya. Pada masa kekuasaan kolonial barat, uang mulai dikenalkan sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja. Keberadaan uang sebagai barang baru dalam kehidupan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat mulai menyenangi uang karena dianggap lebih mudah digunakan. Perubahan dalam pendidikan. Perhatikan gambar sistem pendidikan pesantren di atas. Pendidikan tersebut berkembang di berbagai daerah pada masa sebelum kedatangan bangsa barat. Bagaimana pendidikan pada masa kolonial barat? Terdapat dua pendidikan yang dikembangkan pada masa pemerintahan kolonial barat. Pertama adalah pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah, dan yang kedua adalah pendidikan yang dikembangkan oleh masyarakat. Pusat-pusat kekuasaan Belanda di Indonesia. Di berbagai kota di Indonesia menjadi pusat pertumbuhan berbagai sekolah di Indonesia. Kalian dapat menemukan sekolah-sekolah yang telah berdiri sejak zaman penjajahan di kota provinsi tempat tinggalmu. Pada masa penjajahan, Belanda juga telah berkembang perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Pada masa pemerintahan kolonial barat, terjadi diskriminasi pendidikan di Indonesia. Sekolah dibedakan menjadi dua golongan, yakni sekolah untuk bangsa Eropa dan bangsa untuk penduduk pribumi. Hal ini mendorong lahirnya berbagai gerakan pendidikan di Indonesia. Taman Siswa yang berdiri di Yogyakarta merupakan salah satu pelopor gerakan pendidikan modern di Indonesia. Sekolah-sekolah yang dipelopori berbagai organisasi pergerakan nasional tumbuh pesat pada awal abad. Pengaruh pendidikan modern berdampak kepada perluasan lapangan kerja pada masyarakat Indonesia. Munculnya elit intelektual memunculkan jenis pekerjaan baru seperti guru, administrasi, pegawai pemerintah, dan sebagainya. Perubahan dalam aspek politik. Kejayaan kerajaan pada masa sebelum kedatangan bangsa barat satu persatu mengalami kemerosotan bahkan keruntuhan. Pada masa kerajaan, rakyat dipemerintah oleh raja yang merupakan bangsa Indonesia. Pada pemerintah kolonial barat, rakyat diperintah oleh bangsa asing. Kekuasaan bangsa Indonesia untuk mengatur bangsanya semakin hilang, digantikan dengan kekuasaan bangsa barat. Perubahan inilah yang paling penting untuk diperjuangkan. Tanpa kemerdekaan, bangsa Indonesia sulit mengatur dirinya sendiri. Perubahan dalam sistem politik juga terjadi dengan dikenalnya sistem pemerintahan baru. Pada masa kerajaan dikenal raja dan bupati. Sementara itu pada masa pemerintahan kolonial barat dikenal gubernur, jenderal, presiden, bupati, dan seterusnya. Para penguasa kerajaan menjadi kehilangan kekuasaannya digantikan dengan kekuasaan pemerintahan kolonial barat. Terbentuknya pemerintah Hindia Belanda di satu sisi menguntungkan bangsa Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda yang terpusat menyebabkan hubungan yang erat antara rakyat Indonesia dari berbagai daerah. Muncul perasaan senasib dan sepenanggungannya dalam bingkai Hindia Belanda.
Munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional tidak lepas dari ikatan politik Hindia Belanda. Sebelum masa penjajahan Hindia Belanda, masyarakat Indonesia berkotak-kotak oleh sistem politik kerajaan. Terdapat puluhan kerajaan di berbagai daerah di Indonesia. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, berbagai daerah tersebut disatukan dalam satu identitas, yaitu Hindia Belanda. Perubahan dalam aspek budaya. Benteng Fredebuk di Yogyakarta. Peninggalan tersebut merupakan salah satu bukti pengaruh kolonialisme dalam bidang budaya. Berbagai perubahan budaya pada masa penjajahan Belanda adalah dalam seni, bangunan, tarian, cara berpakaian, bahasa, dan teknologi. Seni bangunan dengan gaya Eropa dapat kalian temukan di berbagai kota di Indonesia. Masa penjajahan Belanda berpengaruh terhadap teknologi dan seni bangunan di Indonesia. Teknologi bangunan modern dikenalkan bangsa Barat di berbagai wilayah di Indonesia. Kalian masih dapat menelusuri sebagian besar peninggalan bangunan pada masa kolonial. Bahkan sebagian bangunan tersebut sampai saat ini masih dimanfaatkan sebagai kantor pemerintah. Perubahan kesenian juga terjadi terutama di masyarakat perkotaan yang mulai mengenal tarian-tarian barat. Kebiasaan dansa dan minum-minuman yang dikenalkan para pejabat Belanda berpengaruh pada perilaku sebagian masyarakat Indonesia. Kalian juga masih dapat menelusuri bahasa-bahasa Belanda yang berpengaruh dalam kosakata bahasa Indonesia. Dalam aspek budaya juga terjadi perubahan kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Pengaruh kolonial yang lain adalah penyebaran agama Kristen di Indonesia. Agama Kristen diprediksi sampai di Indonesia sejak zaman kuno melalui jalur pelayaran. Menurut Cosmos Indicopleutes dalam bukunya Topografia Christiana, pada abad 6 sudah ada komunitas Kristiani di India Selatan, di pantai Malabar, dan di Sri Lanka. Dari Malabar itu, agama Kristen menyebar ke berbagai daerah. Pada tahun 650, agama Kristen sudah mulai berkembang di Kedah atau di Semenanjung Malaya dan sekitarnya. Pada abad 9, Kedah berkembang menjadi pelabuhan dagang yang sangat ramai di jalur pelayaran yang menghubungkan India, Aceh, Barus, dan Nias melalui Selat Sunda, Laut Jawa, dan selanjutnya ke Tiongkok. Jalur inilah disebut-sebut sebagai jalur penyebaran agama Kristen dari India ke Nusantara. Penyebaran agama Kristen menjadi lebih intensif lagi seiring dengan datangnya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia pada abad ke-16. Kedatangan bangsa-bangsa Barat itu semakin memantapkan dan mempercepat penyebaran agama Kristen di Indonesia. Orang-orang Portugis menyebarkan agama Kristen Katolik, selanjutnya disebut Katolik. Orang-orang Belanda membawa agama Kristen Protestan, selanjutnya disebut Kristen. Siapa yang menyebarkan agama Katolik di Indonesia? Mereka adalah para pastor seperti Franciscus Xaverius dari Ordo Serikat Yesus. Pastor ini aktif mengunjungi desa-desa di sepanjang pantai Leyte Timur, Kepulauan Lese, Pulau Ternate, Halmahera Utara, dan Kepulauan Morotai. Usaha penyebaran agama Katolik ini kemudian dilanjutkan oleh pastor-pastor yang lain. Selanjutnya, di Nusa Tenggara Timur seperti Flores, Solor, Timur, agama Katolik berkembang dengan baik sampai sekarang. Agama Kristen Protestan berkembang di Kepulauan Maluku terutama setelah VOC menguasai Ambon yang dipelopori Zending. Penyebaran agama Kristen ini juga semakin intensif saat Raffles berkuasa di Indonesia. Agama Katolik dan kemudian juga Kristen Protestan berkembang pesat di Indonesia bagian timur. Pengaruh lain dalam bidang budaya adalah pakaian, bahasa, makanan, dan jenis pekerjaan baru. Pakaian gaya Eropa tidak hanya berpengaruh dalam lingkungan keraton, tetapi juga masyarakat luas. Kalian dapat menemukan berbagai kosakata berpengaruh Belanda seperti knalpot, kabinet, kanker, dan sebagainya. Adanya eksploitasi kekayaan alam menjadi ciri penting pada masa kependudukan Jepang. Misi ini memenangkan Perang Dunia II mendorong Jepang menjadikan Indonesia sebagai salah satu basisnya menghadapi tentara sekutu. Jepang banyak membutuhkan banyak dukungan dalam menghadapi PD2. Lahan perkebunan yang pada masa Hindia Belanda merupakan lahan yang menghasilkan untuk jangka waktu lama. Jepang menggerakkan tanaman rakyat yang mendukung Jepang dalam PD2. Tanaman jarak dikembangkan sebagai bahan produksi minyak yang dibutuhkan sebagai mesin Jepang. Kesengsaraan pada masa pendudukan Jepang menyebabkan besarnya angka kematian pada masa pendudukan Jepang. Migrasi terjadi terutama untuk mendukung para
para pasukan Jepang menghadapi sekutu. Banyak rakyat Indonesia yang ikut dalam Romusa ataupun membantu pasukan Jepang di beberapa negara Asia. Untuk membantu perang Jepang, sebagian besar dari mereka tidak kembali atau tidak diketahui nasibnya. Menurut catatan sejarah, jumlah tenaga kerja yang dikirim ke luar Jawa, bahkan ke luar negeri seperti Burma, Malaya, Vietnam, dan Thailand, mencapai 300.000 orang. Ratusan ribu orang tersebut banyak yang tidak diketahui nasibnya setelah Perang Dunia Kedua usai. Sistem ekonomi Perang Jepang membawa kemunduran dalam bidang perekonomian di Indonesia. Putusnya hubungan dengan Perang Dunia, perdagangan dunia mempersempit kegiatan ekonomi Indonesia. Perkebunan tanaman ekspor diganti menjadi lahan pertanian untuk kebutuhan sehari-hari. Pembatasan ekspor menyebabkan sulitnya memperoleh bahan pakaian. Maka rakyat Indonesia pun mengusahakan dirinya. Pakaian yang terbuat dari benang goni menjadi tren pada masa pendudukan Jepang. Wajib setor padi dan tingginya pada masa pendudukan Jepang menyebabkan terjadinya kemiskinan luar biasa. Angka kematian sangat tinggi. Sebagai contoh, di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, angka kematian mencapai 50%. Kemiskinan yang luar biasa berdampak pada penyakit-penyakit sosial lainnya. Gelandangan, pengemis, kriminalitas semakin berkembang akibat lemahnya kekuatan ekonomi. Perubahan dalam aspek pendidikan. Kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun. Sebagai contoh, gedung sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Gedung sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Kegiatan perguruan tinggi macet. Sementara itu, pengenalan budaya Jepang dilakukan di berbagai sekolah di Indonesia. Bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa pengantar di berbagai sekolah di Indonesia. Adapun bahasa Jepang menjadi bahasa utama di sekolah-sekolah. Tradisi budaya Jepang dikenalkan di sekolah-sekolah mulai dari tingkat rendah. Mahasiswa harus digembleng agar bersemangat Jepang. Para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimigayo, yaitu lagu kebangsaan Jepang, dan lagu-lagu lainnya, menghormati bendera Hinomaru, serta melakukan gerakan badan Taisho dan Seikeri. Perubahan dalam aspek politik. Propaganda Jepang berhasil mempengaruhi masyarakat Indonesia dengan alasan untuk membebaskan bangsa Indonesia dan penjajahan Belanda. Jepang mulai mendapat simpati rakyat dengan kebijakan kaku dan keras. Secara politik, organisasi pergerakan yang pernah ada sulit mengembangkan aktivitasnya. Bahkan Jepang melarang membubarkan semua organisasi pergerakan politik yang pernah ada di masa kolonial Belanda. Hanya MIAI yang kemudian diperbolehkan hidup karena organisasi ini dikenal dengan sangat anti budaya barat. Kempetai selalu mata-matai gerak-gerik organisasi pergerakan nasional. Akibatnya muncul gerakan-gerakan bawah tanah. Jepang berusaha mendapatkan simpati dan dukungan agar rakyat dan tokoh-tokoh Indonesia atas kekuasaannya di Indonesia. Akibatnya hal ini menimbulkan beragam tanggapan dari para tokoh pergerakan nasional. Kelompok pertama adalah kelompok yang masih mau bekerja sama dengan Jepang, tapi tetap menggelorakan pergerakan nasional. Para tokoh ini pun adalah mereka yang muncul dalam berbagai organisasi bentukan Jepang. Adapun kelompok kedua adalah mereka yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang dan melakukan gerakan bawah tanah. Pada masa akhir pendudukan Jepang, terjadi revolusi politik di Indonesia. Ini kemerdekaan Indonesia, peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Menjadi momen penting perjalanan dalam sejarah Indonesia selanjutnya. Kemerdekaan telah membawa perubahan masyarakat dalam segala bidang. Perubahan dalam aspek budaya. Jepang berusaha menjepangkan Indonesia. Ajaran Shintoisme mengajarkan pada masyarakat Indonesia kebiasaan menghormati matahari dan menyanyikan lagu Kimigayo. Merupakan salah satu pengaruh pada masa pendudukan Jepang. Pengaruh budaya ini menimbulkan perlawanan di berbagai daerah.
Kalian dapat mengamati terjadinya perlawanan masyarakat pada masa pendudukan Jepang. Salah satu penyebab perlawanan adalah penolakan terhadap kebiasaan menghormati matahari. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemajuan. Pada tanggal 20 Oktober 1943, atas desakan dari beberapa tokoh Indonesia, didirikanlah Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia. Tugas komisi adalah menentukan istilah-istilah modern yang menyusun suatu tata bahasa normatif serta menentukan kata-kata yang umum bagi bahasa Indonesia. Ya, terima kasih.